Ingat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, ai wala syululul tai. I want you more than body. Yeah. Gucci, Prada, Louis, на мне только фэнги крутят. Люди мне звонят из улиц, перестали ночами улиц. Крутим, любовь. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel Revi Official. Nah, jadi pada video kali ini gue akan membagikan tutorial lagi, yaitu tutorial cara edit foto menjadi video jedak-jeduk di aplikasi Alive-Motion. Dan untuk cuplikan hasil videonya itu sudah aku perlihatkan di awal video tadi. Dan untuk judul lagu yang kita pakai ini, kalian bisa langsung aja cek thumbnail video ini. Di situ gua taruh judul lagunya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke aplikasi Alive-Motion-nya. Nah, setelah kalian masuk, kalian langsung aja klik tanda ikon plus. Lalu untuk aspek rasio, kalian bisa pilih yang 4:5. Dan untuk resolusi pilih yang 1080p. Dan untuk frame rate kalian bisa pilih yang 30 fps. Dan latar belakang kalian bisa pilih yang warna hitam, lalu klik buat proyek. Dan setelah itu di sini kalian bisa klik lagi tanda ikon plus, lalu pilih audio. Dan di sini kalian masukkan untuk mentahan musiknya. Yang ini. Nah, tadi di sini untuk mentahan musiknya itu nanti untuk linknya sudah aku sediakan juga di deskripsi. Dan untuk detik-detik beat juga aku sediakan di deskripsi. Dan di sini gua skip aja ya untuk menandai detik-detik beatnya. Oke guys, setelah kalian menandai detik-detik beatnya, lalu kalian bisa ke bagian paling awal. Ke bagian paling awal ini, lalu kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video. Lalu setelah itu di sini kalian masukkan satu buah foto dulu. Kalian masukkan satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya itu hingga di detik beat yang pertama. Lalu kalian bisa klik ikon yang ini. Lalu kalian bisa kembali dan klik lagi tanda ikon plus, lalu pilih gambar dan video. Lalu setelah itu di sini kalian masukkan fotonya lagi. Kalian tinggal masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya ini hingga di detik beat 13:27. Kita play dulu ya. Ya, kalian panjangin aja hingga di detik beat 13:27. Lalu jika ada sisanya kalian bisa pangkas ke kanan, lalu kembali. Klik lagi tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video. Dan di sini kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja hingga di detik beat 15:22, lalu klik ikon yang ini. Lalu kalian bisa klik tanda ikon plus lagi, lalu pilih gambaran video. Dan setelah itu di sini kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja hingga di detik beat yang ini ya. Hingga di detik beat 17:04. Lalu kalian bisa pangkas aja ke kanan. Kita coba play dulu. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian detik beat 17:04. Lalu kalian bisa klik lagi tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video. Dan setelah itu di sini kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja hingga di paling terakhir ini. Kalian bisa tinggal panjangin aja. Lalu kalian bisa klik ikon yang ini, lalu kembali. Dan setelah itu di sini kalian bisa langsung aja pangkas atau bagi-bagi fotonya. Kalian tinggal pangkas atau bagi-bagi fotonya seperti ini. Ini kalian bagi. Kalian tinggal bagi atau potong-potong aja fotonya. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang pertama. Setelah kalian potong, kalian bisa langsung aja ke bagian foto yang pertama atau foto yang paling awal. Lalu kalian bisa klik efek, lalu tambahkan efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih di bagian distorsi atau warp. Lalu kalian bisa pilih yang ubin atau tiles. Lalu kalian bisa pilih pengaturan standar. Lalu aktifin aja untuk mirrornya. Lalu kalian bisa perkecil dulu untuk ininya. Kalian bisa perkecil seperti ini. Nah, biar enak untuk menaruh keyframe-nya.
Dan setelah itu di sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian potongnya. Lalu kalian ubah aja menjadi 1570. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian taruh di paling kanan ya. Kalian taruh paling kanan seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian tengah-tengahnya. Kalian perkirakan aja tengah-tengahnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa turunin aja potongnya ini menjadi 1000. Kalian turunin menjadi 1000. Lalu untuk di bagian offset kalian bisa klik lalu tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu kalian taruh paling kiri. Kalian taruh paling kiri kunci keyframe-nya, lalu tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah untuk offsetnya ini menjadi 10.455. 10.455 seperti ini. 10.000 kalian bisa naikkan aja menjadi 10.455. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa untuk di bagian potongnya ini kalian jangan lupa tambahkan kurva. Di bagian potongnya ini kalian tambahkan kurva. Klik kurva yang nomor 3 lalu ke atasin aja. Lalu klik icon yang ini. Lalu klik kurva yang nomor 2 lalu ke bawahin dan kembali. Dan kalian bisa untuk aktifin aja untuk offset secara vertikalnya, lalu kembali dan tambahkan lagi efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang ombang-ambing di bagian move atau transform, lalu pilih yang ombang-ambing atau yang oscillate, lalu pilih pengaturan standar. Lalu kalian bisa buka aja efek ombang-ambingnya. Dan untuk di bagian sudut kalian ubah menjadi 90 derajat. Nah, 90 derajat ya kalian ubah 90 derajat. Lalu setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahkan lagi efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang warna dan cahaya, lalu pilih yang paparan atau gamma. Klik pengaturan standar. Lalu untuk di bagian exposure-nya ini kalian jangan lupa tambahkan dulu kunci keyframe, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa tambahkan lagi kunci keyframe, lalu kalian ubah menjadi 1,62 aja. 1,62 seperti ini. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, taruh paling kanan. Dan setelah itu di sini kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu kalian buat aja seperti ini. Lalu kembali dan kembali lagi, dan kalian bisa kembali lagi, lalu pilih yang move atau transform, lalu pilih yang nomor icon yang nomor 2 ini. Lalu kalian bisa tambahkan dulu kunci keyframe, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling awal. Tambahkan lagi kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 2 kali plus ya. 2 kali plus seperti ini, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa kembali dan setelah itu kalian bisa klik lagi bagian move dan transformnya. Lalu kalian bisa pilih icon yang nomor 3 yang ini. Lalu kalian turunin aja menjadi 600 px. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa kembali lagi. Lalu kalian bisa perlebar aja lagi seperti ini. Nah, lalu kalian bisa ke bagian foto yang kedua ya, ke bagian foto yang kedua. Lalu untuk foto yang kedua ini kalian bisa klik efek, lalu tambahkan lagi efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih yang ubin atau tiles, lalu pilih yang pengaturan standar dan kalian aktifin aja untuk mirrornya. Lalu untuk di bagian potong kalian bisa tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 1200 seperti ini. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian taruh paling kanan. Lalu kalian bisa ke tengah-tengah fotonya, lalu klik kurva, tambahkan keyframe-nya di tengah-tengah fotonya. Tengah-tengah fotonya kalian perkirakan aja. Lalu setelah itu kalian ubah menjadi 1000. Nah, lalu kalian tambahkan kurva di bagian tengah-tengah keyframe-nya. Kalian bisa di bagian ini kurva pertama kalian buat aja kurvanya ke atas. Lalu klik icon yang ini, lalu kurvanya ke bawah, ke bawahin lalu kembali. Dan setelah itu kalian kembali lagi dan kalian tambahkan lagi efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang move atau transform, lalu pilih efek yang ombang-ambing atau skillet, lalu pilih pengaturan standar.
Lalu untuk di bagian sudut kalian ubah menjadi 90 derajat. Kalian ubah menjadi 90 derajat ya. Seperti ini. Lalu kalian bisa pilih yang frekuensinya. Untuk frekuensi ini kalian ubah aja menjadi 1,40 Hz. Lalu kalian bisa pilih bagian magnitudenya. Lalu untuk di bagian magnitudenya ini kalian tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu kalian ubah menjadi 300. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas, lalu kembali dan kembali lagi. Lalu kalian bisa tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang move atau transform, lalu pilih yang pemindahan acak, lalu pilih pengaturan standar. Dan setelah itu untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu kalian ubah aja magnitudenya ini menjadi 25. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas dan kembali. Lalu pilih yang sheet ini. Lalu untuk bagian sheet-nya ini kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 0,13 seperti ini. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa kembali dan klik tambahkan efek, lalu pilih efek paparan atau gamma di bagian warna dan cahaya ya, untuk efek paparan atau gammanya yang ini. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian exposure-nya ini kalian tambahkan aja kunci keyframe, lalu taruh paling kanan, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,62. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Lalu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3. Lalu kurvanya itu kalian buat aja seperti ini. Lalu kembali dan kembali lagi dan kalian tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang blur, lalu pilih yang buram gerak. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk tone-nya ini kalian ubah menjadi 0,40. Nah seperti ini. Lalu kembali dan kalian bisa kembali lagi. Kalian bisa salin aja untuk efeknya ya. Kalian langsung aja salin efeknya seperti ini. Nah setelah kalian salin, kalian tinggal tempelin aja efeknya ini di setiap perpindahan foto ini. Kalian tinggal tempelin aja. Nah setiap perpindahan foto kalian tempelin. Nah lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang kedua. Foto yang kedua ini. Jadi di sini kita buat aja dulu untuk untuk efek ininya. Sabar. Kalian tinggal gandakan aja untuk foto yang pertama ini. Kalian bisa tinggal gandakan aja foto yang pertama ini. Dengan foto yang pertama kalian bisa klik. Nah lalu kalian bisa klik yang ini, icon yang ini. Lalu kalian bisa pilih yang gandakan satu layar. Dan setelah itu di sini kalian bisa ke bagian arahin aja ke detik bitnya dulu 1203. Lalu klik tanda icon plus. Lalu kalian bisa pilih yang shape ini atau bentuk. Kalian bisa pilih yang bentuk yang ini. Nah lalu kalian potong aja hingga di detik bit 1217. Kalian tinggal pangkas aja ke kanan. Lalu kalian bisa klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Lalu pilih yang stretch to screen. Lalu setelah itu kalian bisa tambahkan dulu efek. Kalian tinggal tambahkan dulu efek. Lalu pilih efek yang lalu tambahkan aja efek yang salin latar belakang ini. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu kembali. Dan setelah itu kalian bisa kembali dulu. Dan setelah itu kalian bisa klik aja tanda ikon mata yang ini. Kalian bisa klik. Lalu kalian bisa klik icon gambar yang ini. Gambar yang ini kalian klik. Lalu kalian bisa klik icon yang ini. Kalian tinggal klik aja ya gambar yang mata ini. Kalian tinggal tambahkan aja di foto yang kita gandakan tadi yang ini. Lalu setelah itu kalian bisa klik icon yang ini, yang di atas ini kalian bisa klik. Nah jadi seperti ini. Nah lalu setelah itu di sini kalian bisa klik aja untuk yang ininya. Kalian bisa klik.
Lalu kalian bisa pilih efek, pilih yang blending atau opacity yang ini. Lalu tambahkan dulu kunci keyframe. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 15%. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu seperti ini. Lalu kembali dan kembali lagi, dan kalian bisa pilih move atau transformnya, move dan transform. Lalu pilih yang icon nomor 3, lalu tambahkan dulu kunci keyframe, lalu kalian ubah aja, kalian tahan aja kunci keyframe-nya, lalu taruh paling kiri, tambahkan lagi kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 1600 lebih. 1600 lebih ya kalian buat. Nah seperti ini, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, lalu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu setengah aja, lalu kembali dan kembali lagi. Dan setelah itu di sini, nah jadi hasilnya itu seperti ini ya, hasil sementaranya. Nah lalu kalian bisa tinggal salin aja, untuk efek yang ininya. Kalian tinggal salin seperti ini, kalian klik aja yang ini, kalian klik, lalu klik icon yang ini, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar, lalu kalian bisa ke perpindahan fotonya. Ini kan perpindahan foto, lalu kalian arahin aja ke detik bit perpindahan foto itu, lalu klik klik icon yang ini, lalu pilih yang tempel satu layar, lalu kalian bisa klik ininya, klik layar yang ini ya, kalian klik. Lalu kalian bisa pilih efek yang ini, blending atau opacity yang ini, yang blending atau opacity ini. Lalu untuk keyframe-nya ini kalian sesuaikan aja dengan detik bitnya. Nah seperti ini, lalu kembali. Lalu kalian bisa pilih di bagian move dan transformnya. Lalu kalian sesuaikan juga dengan ininya, dengan detik bitnya. Lalu kembali. Dan setelah itu kalian bisa pangkas aja untuk ininya ke kanan, pangkas ke kanan. Lalu kalian bisa ke bagian perpindahan fotonya lagi. Ya, kalian bisa ke perpindahan fotonya. Saya cari dulu perpindahan fotonya yang ini. Nah, lalu kalian arahin aja ke detik bitnya, lalu kalian bisa klik icon yang ini, lalu tempel satu layar dan kalian pilih yang blending atau opacity yang ini. Lalu untuk keyframe-nya ini kalian sesuaikan dengan detik bitnya, lalu kembali. Lalu pilih yang bagian move dan transform, lalu pilih icon yang nomor 3, lalu kalian sesuaikan aja keyframe-nya ini dengan detik bitnya. Nah lalu kembali dan kalian tinggal pangkas aja ke kanan sisanya, lalu kembali dan kalian bisa cari lagi untuk ininya, perpindahan fotonya seperti ini. Lalu kalian bisa tinggal tempelkan aja, lalu kalian pilih blending atau opacity-nya. Untuk kunci keyframe-nya ini kalian sesuaikan dengan detik bitnya, lalu kembali, lalu pilih yang bagian move dan transform, lalu pilih icon yang nomor 3, lalu kalian sesuaikan aja untuk keyframe-nya ini dengan detik bitnya, lalu kembali lagi. Nah seperti ini. Nah lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang ini. Setelah itu kalian bisa ke bagian foto yang ini, foto yang kedua, di bagian foto yang kedua. Lalu untuk foto yang kedua ini kalian bisa klik efek, lalu kalian tempelkan aja efeknya. Kalian tinggal tempelin efek. Nah lalu untuk efeknya ini kalian tinggal buang aja efek pemindahan acaknya. Kalian tinggal buang efek pemindahan acak, kalian tinggal buang. Lalu kalian bisa tambahkan efek, lalu pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih efek yang remas atau squeezy, lalu pilih pengaturan standar, lalu buka aja efek remasnya. Lalu untuk di bagian kekuatan kalian ubah aja menjadi 0,50. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0. Jadi 0 ya. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri kanan. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu setengah dan kembali lagi. Lalu kalian salin aja untuk efeknya, kalian tinggal salin. Lalu kalian tempelin aja untuk efeknya ini di semua foto yang belum kita kasih efek. Kalian tinggal tempelin aja efeknya ini di semua foto yang belum kita kasih efek. Nah ini kalian tinggal tempelin aja ya di semua foto yang udah kita kasih efek itu, nggak usah kalian tempelin efeknya. Nah kalian tempelin seperti ini.
Nah, jika sudah semuanya kalian tempelin efeknya, lalu kalian bisa ke bagian sini, ke bagian yang ini. Nah, ke bagian detik bit yang pertama. Lalu kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu pilih gambar dan video. Kalian bisa pilih yang bagian bentuknya, lalu klik ikon yang ini, gambar atau save yang ini. Kalian bisa pilih yang ini ya. Kalian lihat yang ini. Nah, lalu kalian bisa kalian perpanjang aja seperti ini. Kalian tinggal perpanjang shape-nya ini, kalian tinggal perpanjang, lalu kalian bisa perbesar sedikit, lalu untuk besarannya ini kalian tinggal agak tipisin dikit seperti ini, kalian agak tipisin sedikit. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kalian bisa ke bagian paling akhir, lalu klik ikon yang ini. Nah, lalu kalian bisa klik bagian ini, kalian bisa tambahkan efek. Lalu kalian bisa pilih efek yang ini lainnya, lalu pilih yang sliding latar belakang, lalu pilih yang pengaturan standar, lalu kembali. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa kembali lagi. Nah, setelah itu kalian tambahkan lagi efek. Lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang warna dan cahaya, lalu pilih efek yang peta gradien, lalu pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa pilih untuk warna satunya kalian ubah menjadi putih, lalu untuk warna 2 kalian ubah menjadi hitam, dan setelah itu kalian bisa kembali. Nah, hasilnya itu seperti ini, hasil sementaranya. Lalu setelah itu kalian bisa kembali lagi dan kalian bisa pilih efek di bagian move dan transform. Lalu kalian bisa klik ikon yang nomor 3 ini, ikon yang nomor 3. Lalu tambahkan dulu kunci keyframe. Nah, lalu kalian bisa bukan ikon yang nomor 3 ya. Yang ikon yang pertama ini, di ikon yang pertama ini kalian lihat. Di ikon yang pertama ini kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian taruh aja ke atas seperti ini hingga hilang ya ininya, hingga hilang. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, lalu tambahkan lagi kunci keyframe. Nah, lalu kalian tarik ke bawah, sampai sini ya, sampai hilang juga. Kalian lurusin ya garis ininya, kalian lurusin supaya cantik. Nah, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, jadi yang ini belum lurus garisnya. Yang keyframe yang pertama tadi kita ubah dulu supaya lurus dia. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa tahan keyframe-nya taruh paling kiri aja. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa tinggal gandakan aja ya layarnya. Lalu setelah itu untuk move dan transformnya kalian klik. Lalu kalian bisa untuk keyframe yang pertama ini kalian bisa tarik ke bawah hingga hilang. Kalian tarik ke bawah ya. Tadi kan keyframe yang pertama tarik ke atas. Nah, yang ini tarik ke bawah. Nah, lalu kalian tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Lalu untuk yang terakhir ini, yang kunci keyframe yang terakhir ini, kalian taruh aja ke atas seperti ini, taruh ke atas. Nah, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi dia selang-seling seperti ini ya, jadi selang-seling dia itu hasilnya. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa klik ikon yang berada di pojok kanan atas, kalian klik. Lalu kalian bisa klik video, lalu klik ekspor. Nah, kalian tinggal tunggu aja untuk ekspornya ini hingga selesai. Dan sampai untuk video kali ini gua akhiri dulu ya, karena hasilnya sudah selesai. Jadi video kali ini gua akhiri dulu. Jadi kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.